Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syariah Insight, Beyond Numbers, Beyond Norms. Ruang obrolan tempat kita membedah ide, kebijakan, dan masa depan ekonomi syariah Indonesia dari sudut pandang yang lebih kritis dan berorientasi pada solusi. Bersama saya, Lintang Setian Purbasari, peneliti Indef. Tiap tanggal 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila. Kita menghafal 5 silanya sejak sekolah dasar. Mendengar pidato yang tentang persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial hampir setiap tahun. Namun, sejauh mana nilai-nilai itu benar-benar hadir dalam kehidupan ekonomi masyarakat hari ini? Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kita menyaksikan maraknya pinjaman online ilegal, kesenjangan akses modal bagi UMKM, hingga tantangan literasi keuangan yang masih rendah. Jika sila kelima berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pertanyaan besarnya adalah apakah ekosistem keuangan digital yang sedang kita bangun sudah sejalan dengan cita-cita tersebut, ataukah kita ini sedang menciptakan bentuk kesenjangan baru di era digital? Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini kita akan berdiskusi bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Ronald Yusuf Wijaya, Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih sudah berkenan hadir di Syariah Insight kali ini. Alhamdulillah. Nah, baik Pak. Di sini kan kita berbicara fintech syariah dan kemarin juga sudah memperingati Pancasila gitu ya. Nanti kita ada hubungannya gitu ke situ ya. Baik. Nah, di tengah pesatnya transformasi digital, transaksi keuangan kini tuh berlangsung dalam hitungan detik gitu ya Pak. Nah, banyak juga startup yang mengejar valuasi dan pertumbuhan. Nah, di mana nih Pak posisi Pancasila dalam model bisnis ekonomi digital saat ini? Kalau saya lihat, Pancasila tentunya jadi kompas kita. Ya, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, apapun yang kita lakukan termasuk dalam berperilaku ekonomi, tentunya kita harus mengarah ke sana. Mengenai sudah sampai mana, rasanya itu subjektif. Tapi bisa terukur harusnya dengan data-data yang sudah ada. Nanti mungkin saya bisa jelaskan lebih dalam ya di situ. Kalau menurut dari Bapak ini melihat ekonomi digital Indonesia semakin inklusif atau justru semakin terkonsentrasi pada pasar yang besar ini? Bicara data, bicara secara jujur, tentunya belum sesuai dengan harapan. Hari ini kita melihat bahwa seluruh ekonomi itu terpusat dengan pemain besar. Tapi balik lagi, itu mungkin sesuatu yang normal karena orang butuh kepercayaan, karena bicara tentang keuangan. Untuk yang kecil-kecil ya mereka masih berjuang ya untuk membuat trust, untuk membuat persona di publik. Nah, otomatis hari ini kita melihat bahwa kekuasaan itu atau market share-nya masih dipegang yang besar-besar aja. Nah, kalau misal di sila kelima ini Kak, Pak menjadi aktor gitu, indikator lah. Nah, apakah ekosistem fintech hari ini tuh sudah cukup adil gitu? Saya bisa bilang kita masih cukup jauh dari yang namanya adil atau ideal. Tapi itulah yang sedang kami perjuangkan di asosiasi. Karena bicara tentang ekonomi digital, fintech syariah, atau fintech secara umum, ini merupakan sesuatu yang masih sangat dinamis, berubah-ubah terus aturannya. Sedangkan bicara tentang financial teknologi, startup, hari ini kan kita masih disupport oleh pemain luar, investor luar. Dan mereka sangat tidak suka melihat ketidakpastian. Prinsip di keuangan yang dibenci oleh investor adalah ketidakpastian, gitu ya. Makanya PR besar kita sebagai negara, bagaimana kita memberikan kenyamanan dan kepastian hukum. Seperti negara-negara tetangga kita, yang ketika mereka meluncurkan sebuah aturan, mereka sangat firm, tidak berubah-ubah. Tidak hari ini apa, besok berubah, sehingga tadi, investor-investor global pun hari ini mungkin sudah terlihat ya trennya, mereka sedang outflow, ya kan? Bahkan mereka berpikir ribuan kali untuk masuk saat ini. Jadi ya PR kita sebagai warga negara adalah untuk menciptakan trust tersebut melalui kebijakan-kebijakan di pemerintah. Ada bedanya nggak Pak kalau dari ini kan fintech syariah ya dengan fintech konvensional gitu dalam menerjemahkan nilai Pancasila gitu? Baik, yang paling fundamental, yang paling substansial adalah kalau bicara fintech konvensional, mereka hanya bicara tentang capital, making profit, buat cuan. Sedangkan kita sama-sama tahu di syariah itu harus balance antara komersial dengan sosial. Nah, nggak ada yang lain yang benar-benar membedakan konvensional dengan syariah.
Makanya PR kita gimana untuk ngebalance bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan syariat kita, tapi juga dampaknya harus terasa, berbeda dari yang konvensional. Ya, berarti memang berarti teknologi ini bukan hanya soal inovasinya juga gitu ya Pak, tapi juga soal arah dan nilai yang harus dibawa gitu ya. Baik, nah untuk masyarakat ini kan sering mendengar istilah fintech syariah. Nah, tetapi banyak yang belum memahami apa manfaat yang nyata dibanding dengan fintech lainnya gitu. Kalau masalah konkret Pak yang ada di masyarakat dan bisa diselesaikan dengan fintech syariah, tapi ini belum mampu dijawab oleh lembaga keuangan tuh. Seperti apa ya? Baik, kalau bicara dari fintechnya secara general dulu, kami hadir untuk melengkapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga keuangan saat ini. Lembaga keuangan saat ini kan harus ekstra prudent, harus ada kolateral, harus ada 5C dan lain sebagainya. Sedangkan banyak sekali masyarakat kita, pengusaha kita, yang memang belum so-called layak mungkin masuk ke mereka. Nah, kami fintech diharapkan masuk ke situ agar lebih inklusif. Problemnya adalah literasi di publik sendiri mungkin belum terlalu baik ya, sehingga orang karena ada kebutuhan tidak milih mana syariah mana konven, mana yang bisa ngasih. Pokoknya itu kan. Kalau syariah nggak bisa, selalu saya dengar keluhan dari teman-teman di ekonomi syariah, kita ini selalu jadi cadangan. Kalau ke konvensional nggak bisa, baru ke syariah. Second option. Dan itu buruk sekali, mengingat kita banyakkan muslim, ya kan, malah bukan syariah first, ya kan, syariah malah jadi alternatif atau last resort bahkan, ya kan. Jadi katanya kita dianggap nerima klien yang second tier lah gitu. Nah, itu yang sedang kita pengen rubah bareng-bareng dengan teman-teman pengusaha. Justru yang bagus-bagus harus masuk ke syariah dulu, gitu ya, syariah first. Berarti kan banyak fintech syariah ini menggunakan teknologi yang sama dengan konven ya Pak. Tapi secara substansial perbedaannya bagaimana itu? Baik, bicara teknologi adalah sesuatu yang agnostik. Nggak ada agamanya. Fintech kan banyak nih, ada fintech payment, fintech lending, fintech securities crowdfunding, sekarang ada aset keuangan digital. Teknologinya agnostik, cuma penggunanya untuk apa, itu yang membedakan. Kalau mungkin secara normatif, bedanya adalah kita menggunakan bank syariah sebagai penampungan. Kayaknya cetek banget ya, dangkal sekali. Tapi balik ke poin saya sebelumnya, bahwa yang membedakan itu adalah apa dampaknya yang diciptakan. Konvensional hanya ngincer untung, ketika orang gagal bayar kena denda, dendanya berbunga lagi dan lain sebagainya. Itu kita sedang hadapi saat ini. Di syariah, kalau kita kasih pembiayaan ternyata bisa dibuktikan proyeknya gagal, ada risiko yang berbagi, itu adalah substansi yang membedakan. Nggak hanya ngomongin bikin uang, bikin cuan tanpa memedulikan dampaknya kepada pengguna, tapi juga harus adil kalau di syariah. Saya pikir itu yang paling substansial. Apakah ada risiko syariah washing yang apa ya, hanya mengganti label gitu Pak? Kebanyakan kan yang beredar seperti itu gitu. Saya hanya bisa bilang itu adalah oknum. Ya kan? Kalau hari ini saya yakin penonton di sini udah sering banget dengar berita-berita insiden lah, accident lah, atau bahkan kesengajaan fraud di ekonomi syariah. Saya yakin itu oknum, karena syariahnya itu baik sebetulnya. Tapi orang memanfaatkan jualan agama katanya untuk menghasilkan keuntungan. Dan saya yakin teman-teman juga sering dengar kasus-kasus kayak dana syariah belakangan ini, ya kan, sehingga orang tidak percaya lagi dengan syariah, sedangkan mereka adalah muslim. Sedangkan bagi saya, muslim dengan syariah itu tidak terpisahkan. Kalau dibilang saya tidak percaya lagi sama syariah, artinya Anda sebagai muslim tidak beragu gitu terhadap keislaman Anda. Ya kan? Nah, ini yang sedang kita perjuangkan, supaya bagaimana dengan teknologi, hal-hal seperti itu tidak terulang lagi. Apakah dengan kondisi yang seperti itu Pak, sebenarnya nih fintech syariah ini gagal untuk mengkomunikasikan nilai tambahnya gitu? Gagal kayaknya terlalu kasar. Belum berhasil lebih tepat. Kenapa belum berhasil? Kita lihat dari rasio aja dulu. Jumlah pemain konvensional 12 kali lipat lebih banyak daripada yang syariah. Kita di asosiasi sudah diapresiasi oleh DPR kemarin bahwa kita adalah asosiasi yang paling banyak melakukan literasi. Bahkan digabungin 3 asosiasi lain, jumlah kami lebih banyak literasinya. Tapi kok masih belum ada hasilnya? Betul ya? Saya pikir ini bukan effort jangka pendek.
Oh, oke. Ya kan, effort jangka panjang, tergantung audiensnya nih. Audiensnya mau dengar karena hanya keyakinan bahwa saya seorang muslim harus syariah, atau berpikir ada rasional tertentu bahwa saya harus pakai yang syariah. Karena impact-nya, karena fairness-nya, dampak sosialnya, dan lain sebagainya. Jadi, balik ke dukungan dari para pemirsa di sini, seberapa ingin teman-teman tadi menggaungkan ekonomi syariah supaya orang syariah first tadi. Oke. Gitu sih. Oke, Pak. Nah, untuk pinjaman online yang ilegal nih, Pak, udah terlalu banyak gitu ya, Pak. Nah, ini kan telah menimbulkan banyak persoalan sosial juga. Nah, mulai dari bunga hingga Denda, ada intimidasi juga gitu ya. penagihan tidak etikal. Ya. Nah, mengapa Pak pinjol ini masih diminati meskipun udah tahu nih resikonya gitu? Baik. Saya harus koreksi kata diminati. Oh, oke. Karena sebenarnya bukan diminati, tapi ada keterpaksaan juga, Mas. Ya kan? Kalau dia tahu resikonya, apa ya mau diambil. Tapi saat itu ketika sedang tidak rasional karena ada kebutuhan, anaknya sakit atau keperluan apapun itu, rasional itu hilang. Ketika tadi ini lebih penting gitu. Untuk saya misalkan butuh dana untuk anak saya di rumah sakit, kalau nggak dioperasi sekarang bisa resiko meninggal misalkan. Ada opsinya adalah pinjol dan hanya yang bisa ngasih ilegal. Hilang rasional saat itu. Ya kan? Nah, sedangkan yang legal sendiri sedang berjuang saat ini untuk tadi so-called melindungi konsumen, ya kan? Tapi kan kami juga harus prudent karena dananya bukan dana kami seorang, ini dana publik, dana investor besar yang memang mereka berinvestasi untuk menyalurkan dana ini dalam bentuk pinjaman, pembiayaan atau lainnya. Nah, jadi kalau ditanya kenapa masih diminati, rasanya karena satu mungkin literasinya kurang, satu bisa jadi, kedua tidak ada opsi lain. Karena mungkin sudah ditolak juga sama yang legal. Betul ya? Udah benar-benar last resort nih. Ya kan? Nggak peduli berapapun besar bunganya, dendanya, bahkan penagihannya, ambil aja dulu. Nah, itu saya harap tidak terjadi lagi. Ya kan? Ini teman-teman di sini harus apa ya? Saling mengingatkan lah. Ya kan? Teman-teman yang sedang butuh jangan sampai terjebak di pinjol ilegal. Kalau dari pengamatan Bapak nih, itu tadi masyarakat yang seperti itu, apakah memang literasinya atau kondisi sedang kemiskinan gitu ya, dan minimnya akses pembiayaannya gitu? Nah, ini juga poin penting ya, kan fintech itu diharapkan sebagai sarana untuk memberikan akses kepada masyarakat yang selama ini tidak terjangkau. Ya kan? Karena kita sama-sama tahu, saya banyak bicara dengan teman-teman perbankan, mereka punya keterbatasan. Mau kasih pembiayaan tapi nggak ada kolateral, susah juga, ya kan? Kalau jalan lancarkan, ada KUR dan lain sebagainya. Ternyata pas pada saat prakteknya banyak juga yang masih dibutuhkan kolateral tadi atau jaminan. Kenapa? Ya karena tadi resiko kan ada di pemberi pembiayaan, sebetulnya. Ya kan? Kalau misalkan memang ternyata beberapa aspek penilaian kurang, ya mereka akan minta jaminan tersebut. Nah, fintech diharapkan bisa memberikan penyaluran tersebut, misalnya tanpa kolateral. Ya, tapi ketika tanpa kolateral, resiko meningkat, otomatis imbal hasil harus lebih besar dong. Kan itu juga fair. Jangan sampai kami disamakan, oh ini predatory lending gitu ya. Padahal kita juga nggak besar-besar banget. Dengan resiko yang kita hadapi, masih sebanding atau enggak? Kenyataannya hari ini banyak fintech yang belum berhasil kok. Masih merugi. Karena dibatasi manfaat ekonominya misalkan, gitu ya. Nah, ini PR besar di industri. Entah apakah fintech ini akan survive, atau bahkan jadi hero beneran, atau akan collapse di tengah jalan. Tapi untuk fasenya sekarang udah di fase mana nih Pak? Fintech syariah? Ini fase penuh cobaan. Ya, karena tadi ada berita-berita negatif di industri, bahkan salah satu fintech syariah terbesar, ya Dana Syariah. Ya, saya nggak apa-apa ya kan nyebut merek ya. Boleh, Pak. Ya, itu saya sempat cerita ya bahwa saya juga mengalami kekecewaan yang besar. Banyak teman-teman fintech syariah yang sudah berusaha amanah, berusaha mengikuti semua aturan, tiba-tiba kena efek ledakan yang bisa dibilang hampir membunuh juga semuanya. Nah, ini publik juga sedang banyak komplain, ya kan? Berarti nggak ada pengawasan dong dari DSN MUI. Berarti nggak ada pengawasan dong dari OJK. Saya tetap percaya bahwa ini pun tidak dimaui oleh teman-teman di OJK, teman-teman ulama kita di DSN MUI, tapi bisa jadi sudah ada oknum-oknum di dalam yang punya background di OJK, yang ngerti bagaimana memanipulasi semuanya.
Sehingga ketika diaudit 2 kali, mereka lolos. Ya. Ya kan? Nah, ini hal-hal yang mungkin belum tersampaikan secara publik. Banyak orang menyampaikan kekecewaan, dan saya mengerti, saya pun harus berempati, tapi kami pun adalah korban sebetulnya. Ya kan? Teman-teman udah ada yang invest ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Di kami pun udah puluhan miliar untuk membangun platform ini. Dan collapse-nya gara-gara ada oknum sahabat sendiri malah. Oke, turut prihatin, Pak. Iya. Jika nih Pak, Pancasila ini kan menolak eksploitasi manusia gitu ya. Apakah praktik pinjol ilegal ini dapat disebut bertentangan dengan nilai Pancasila gitu Pak? Jawabannya cuma satu, sangat. Tapi yang ilegal nih ya. Saya bukan ngebela teman-teman konvensional, mereka juga sahabat-sahabat saya. Mereka bukan muslim banyak kan ya. Jadi mereka taunya harusnya bagaimana bikin company ini berhasil. Investor udah banyak taruh uang, mereka harus survive, harus sustain, bahkan harus profitable, ya kan? Sehingga tadi karena yang punya uang juga banyak non-muslim, mereka nggak gitu peduli dengan tadi aspek ethical-nya. Yang penting cuannya gimana, ya kan? Selama ikutin aturan, yang penting cuan gitu kan ya. Nah ini Pancasila sebagai kompas kita, ya terus diperjuangkan aja sih. Apapun yang terjadi, teman-teman media sangat penting untuk menyuarakan aspirasi kami, supaya teman-teman pemirsa investor yang masih percaya, itu bisa ngedukung industri ini bisa terus tumbuh. Kayak fintech syariah ini kan baik digunakan UMKM juga gitu ya Pak. Nah, sedangkan UMKM ini kan penyumbang PDB terbesar juga di Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja juga. Tapi akses pembiayanya nih kayak masih ya terbatas sebagai persoalan klasik lah Pak. Nah, mengapa Pak jutaan UMKM ini tuh masih kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan yang formal itu tadi? Baik, kita bicara tentang apa yang terjadi sebelumnya. Kita bicara tentang apa yang setelah kami amati dan menjadi alasan kenapa sulit. Karena UMKM itu belum mempunyai data keuangan yang kredibel. Semua masih dicatat tangan. Kalau dicatat tangan bisa saya manipulasi dong. Ya kan? Penjualan hari 1 juta, kita akuin 10 juta karena mau lagi pinjaman nih ke bank. Betul ya? Bisa. Betul ya? Terus ada lagi lembaga keuangan lain ya, mikro, koperasi, dan lain sebagainya, koperasi syariah. Mereka juga punya keterbatasan karena nggak bisa mereka serta-merta hanya ngelihat penjualannya tidak tercatat dengan baik. Kata kuncinya adalah pencatatan yang baik. Karena itu akan jadi sumber data yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dijadikan underlying ketika melakukan penilaian. Betul ya, makanya saya pikir hari ini bicara tentang fintech, ada fintech payment. Bank Indonesia mengeluarkan KRIS. Itu adalah salah satu metode agar pencatatan itu bisa punya integrity. Data integrity itu yang paling disukai oleh keuangan. Kalau memang lagi kurang bagus, datanya turun, tapi ini kredibel kok. Ternyata industri lagi naik, kita tetap bisa biayain. Nah itu poin yang pertama tuh mengenai data integrity. Yang kedua, fintech diharapkan hadir untuk memberikan inklusivitas tadi. Data integritasnya, pencatatannya kurang misalnya, tapi kita bisa ambil sumber dari lain. Contoh, misalkan mereka punya unit usaha di wilayah mana, mereka kan punya tagihan listrik, tagihan apapun gitu ya. Kita jadikan itu sebagai sumber data. Namanya alternatif data. Makanya ada istilah inovatif credit scoring atau alternatif credit scoring. Karena data keuangannya kurang, kita akan coba cek yang lainnya. Contoh, karakternya dia seperti apa sih? Kita kan udah punya aplikasi berapa banyak di handphone? Ya, contoh nih, misalkan kita pakai telekomunikasi provider yang mana? Pakai yang merah, pakai yang kuning, pakai yang biru, itu ada skornya semua. Alamat email kita, emailnya pakai Yahoo atau pakai Gmail? Menurut Bu Lintang, mana yang lebih tinggi skornya? Yahoo atau Gmail? Gmail? Salah. Yahoo. Kenapa? Karena email Yahoo itu kan udah nggak ada sebetulnya. Udah nggak bisa bikin yang baru. Artinya sudah pakai email itu lama. Nggak pernah ganti. Nomor handphone. 11 digit, 12 digit, 13 digit. Paling tinggi yang 11 digit. Karena itu biasanya pasca bayar. Artinya di telco sudah punya catatan berapa sih pemakaian setiap bulan.
alamatnya di mana, bisa dicek. Sedangkan yang hari ini pakai nomor-nomor yang baru keluar, 08 belakangan, ya kan, skornya rendah. Kenapa? Banyak yang tukang ngemplang, Bu. Oh iya. Beli kartu, kepinjol, duit cair, potek. Asik. Oke. Ya, jadi balik lagi ke data integrity. Fintech diharapkan punya solusi bagaimana mencari data alternatif sebagai underlying penyalurannya. Oke. Cukup rumit ya, Pak. Oh, exciting. Tetap. Oke, nah, apakah fintech syariah ini udah benar-benar nyasar UMKM ini, Pak? Atau justru bermain aman aja gitu? Kita striking the balance, bahasa kerennya. Artinya apa? Kita diharap inklusif, menyasar yang belum dilayani oleh teman-teman di keuangan saat ini. Tapi karena ini bicara uang, resiko hilangnya juga besar, kami tetap harus prudent. Jadi balance. Itu kita harus agresif, tapi kita juga harus berhati-hati secara prudent. Oke, Pak. Nah, jika harus memilih nih, Pak, antara profit dan pemberdayaan UMKM kecil, fintech syariah ini bagaimana menyeimbangkannya? Saya selalu terngiang-ngiang dengan statement pemegang saham kami ya. Masih. Bicara syariah, bahasanya begini, in order to do good, you must do well. Kalau kamu ingin berbuat kebaikan sebesar-besarnya, kamu harus sukses dulu. Jadi di kami pegang itu. Gimana caranya kita tanpa being predatory lending gitu ya kalau bahasanya, tapi impact-nya juga besar. Ya kan? Harus cuan? Harus berhasil banget, supaya impact-nya bisa lebih luas lagi. Gitu sih. Nah, gini Pak, kalau Indonesia ini kan menargetkan untuk menjadi kekuatan ekonomi besar dunia di 2045 gitu ya. Nah, apa hal yang paling berbahaya dari perkembangan ekonomi digital Indonesia hari ini yang masih cukup atau belum disadari gitulah sama publik gitu? Tantangan paling besar adalah literasi. Oke. Ya kan? Karena kenyataan ya, kita bicara fakta. Inklusi dan literasi selalu lebih tinggi inklusi di Indonesia. Artinya apa? Orang pakai dulu, baru dipelajarin. Baru ngertiin. Yang penting pakai dulu. Berbanding terbalik dengan beberapa negara maju, mereka literasinya lebih tinggi dulu. Baru dipakai alternatif keuangan yang mana yang mereka sesuai. Nah, itu yang sedang terjadi saat ini. Pinjol, mereka udah tahu ini ilegal. Tapi tadi ya kebutuhan juga jadi penentu juga kan mereka tetap pakai. Bahkan beberapa kasus pakainya bukan cuma satu. Ya, sudah yang jadi mengerikan itu udah belum bisa bayar yang di sini, terpaksa ada pakai pinjol yang lain. Gali lubang tutup lubang. Problemnya adalah ketika yang ini belum berhasil, misalkan ada debt collector datang. Kalau cuma pakai satu, kalau pakai 10 gimana? 10 debt collector berbeda platform ilegal datang. Itu mengerikan sekali. Kita udah lihat banyak kasus ya. Nah ini sedang kita perangi juga. Bukan hanya kepada yang ilegal, yang legal pun katanya banyak yang menjalankan praktik tersebut. Kita sudah ada mekanisme sertifikasi, semua tenaga penagih harus sertifikasi dulu. Jadi mereka tahu batasan-batasan. Kapan boleh nagih, kapan tidak boleh nagih. Hari apa boleh nagih, hari apa tidak boleh nagih. Ada semua. Dan bagaimana cara juga SOP-nya lah, cara menagih. Betul, gitu. Nggak boleh ngancam dan lain sebagainya. Harus ada pegang bukti bahwa dia adalah pihak resmi yang ditunjuk dan lain sebagainya. Nah, kalau ini Pak, apakah ekonomi digital Indonesia ini sedang bergerak menuju cita-cita ekonomi Pancasila? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Ya, kalau hari ini banyak keraguan, banyak skeptisisme, rupiah kita melemah. Ibaratnya Indonesia itu kan sebuah negara itu kan badan ya, jiwanya itu kan ada di orang-orangnya. Kalau orang yang nggak percaya bahwa Indonesia bisa maju, dolarnya kan tembus 25.000 mungkin. Ya kan? Jadi bahasa-bahasa kita yang masih berjiwa Pancasila, balik ke topik kita, kurang-kurangin ngomong hal negatif tentang Indonesia. Kebayang nggak sih orang luar ngelihat dari luar Indonesia negara besar, penduduknya banyak, very sexy sebagai market untuk fintech, apalagi fintech syariah. Hari ini orang-orang di dalam bicaranya tentang negatif things semua, tentang pemerintah, tentang kebijakan. Ya balik lagi algoritmanya akan menyerang kita dengan hal-hal negatif. Nah, itu harus dirubah.
tantangan terbesar fintech syariah untuk 10 tahun ke depan nih Pak. Dari Bapak gimana? Satu, mengembalikan reputasi. Oke. Ya, itu butuh satu generasi mungkin. Bayang nggak sih yang punya duit hari ini banyak sudah jadi korban, nggak percaya. Problemnya satu, kalau kita bandingkan dengan yang konvensional, kejadian fraud di konvensional jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Bedanya syariah ini 1,4-nya kecil lah dibandingkan kasus-kasus lain. Tapi analoginya begini, syariah itu ibarat pakai baju warna putih, ketika ada noda langsung kelihatan. Yang konvensional yang pakai baju hitam atau abu-abu, noda sedikit, ya kelihatan. Lupa gitu aja. Yang syariah berbekas. Nah jadi reputasi, gimana nyuci bajunya, atau mungkin nggak bisa hilang sepenuhnya, tapi generasi berikutnya dengan ada teknologi, hal-hal fraud seperti tadi tidak terjadi lagi. Jika nih Pak, nantinya Bapak diminta membuat satu kebijakan untuk mewujudkan sila kelima melalui fintech, apa yang Bapak akan lakukan? Waduh, ini untuk closing statement juga ya? Oh baik, ini pertanyaan yang paling berat sejauh ini. Tapi bicara kebijakan kan saya tidak di dalam pemerintahan. Tapi kalau sebagai pengusaha, sebagai pelaku industri, sebagai orang yang sedang berjuang untuk ekonomi syariah melalui teknologi, satu sih, saya ingin berharap data integrity kita bisa diperjuangkan, single data kita bisa diperjuangkan, sehingga terjadi namanya open finance. Apa itu open finance? Ketika tadi lembaga-lembaga ini sudah punya data yang bisa saling bertukar, sehingga penilaian kelayakan pembiayaan, pinjaman atau apapun namanya, termasuk dana sosial, itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena hari ini data kita scattered banget. Data, ini contoh ya, ini saya sekalian, mungkin kalau ada orang plat merah yang nonton boleh juga nih. Catatan alamat saya di telco dengan di PLN, alamatnya beda. Karena memang saya tinggal di sebuah perumahan yang berbatasan antara Jakarta Barat dengan Tangerang. Alamat saya di telco tertulis di Jakarta Barat, sedangkan di listrik PLN tercatat di Tangerang. Data itu aja nggak sinkron. Gimana kita mau bicara inklusi? Ya kan? Kalau seandainya open finance itu terjadi, kita bisa saling bertukar data, mana yang layak dikasih zakat, mana yang layak dibiayain secara komersial, itu kan harusnya ada justifikasinya semua. Nah, data integrity di level government ini harus diperjuangkan. Sehingga bicara inklusi, investor jadi lebih yakin. Ya kan? Kalau emang resiko di syariah diajarin berbagi resiko. Ya kan? Kalau diajarin resiko, potensi profit yang lebih juga boleh dong. Misal, hari ini rupiah lagi melemah nih. Kita biayain sebuah perusahaan bagi hasil 50-50. Pas dibayar sama orang luar negeri, kan dolar lagi naik. Marginnya harusnya 10%, jadi 20%, boleh dong saya terima juga. Baru itu namanya adil. Itu bedanya, Bu. Baik, Pak. Menarik sekali untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak, Pak Ronald, udah mau sharing dengan kita gitu ya, wawasan dan perspektif yang telah dibagikan ke kami. Karena ternyata memang tantangan ekonomi digital ini bukan cuma soal teknologi ya, tapi juga soal karakter dan cara manusia mengambil keputusan itu tadi. Nah, Pancasila bukan hanya dokumen historis atau sekedar simbol yang diperingati setiap tahun. Nilai-nilai yang terkandung sesungguhnya juga menjadi kompas dalam menghadapi tantangan baru, termasuk di era ekonomi digital yang berkembang sangat pesat. Teknologi dan inovasi memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun pada akhirnya, keberhasilan tidak hanya diukur dari seberapa besar pertumbuhan yang dicapai, melainkan dari siapa yang menikmati manfaatnya dan apakah manfaat tersebut mampu menjangkau mereka yang selama ini tertinggal. Sampai jumpa di episode Syariah Insight selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.